Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wulandeti. Saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh. Jadi, glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ manusia. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan pada nyawa penderita. Jadi, kadar gula yang ada dalam darah tubuh kita itu dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di belakang lambung kita. Nah, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak akan dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Lalu, ada jenis-jenis atau tipe-tipe diabetes mellitus. Diabetes mellitus umumnya diklasifikasikan menjadi 4 kategori dengan penyebab yang berbeda-beda. Diabetes mellitus tipe 1 disebut sebagai diabetes mellitus yang tergantung pada insulin, terkait dengan faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh manusia, yang mengakibatkan kerusakan sel-sel yang memproduksi insulin, sehingga sel tidak mampu untuk memproduksi insulin yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau tubuh manusia. Kelompok yang paling sering mengidap penyakit ini adalah anak-anak dan remaja yang mewakili 3% dari sejumlah pasien yang ada. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 atau disebut juga diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin, yang mewakili lebih dari 90% kasus diabetes mellitus, terkait dengan faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, kurangnya olahraga. Sel-sel tubuh manusia itu menjadi resisten terhadap insulin dan tidak bisa menyerap menggunakan dekstrosa dan kelebihan gula darah yang dihasilkan secara efektif. Jenis diabetes mellitus ini memiliki predisposisi genetik yang lebih tinggi daripada tipe 1. Lalu, ada diabetes gestasional, terutama disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan selama kehamilan dan biasanya berkurang atau menghilang setelah melahirkan. Studi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa wanita yang pernah mengalami diabetes mellitus gestasional memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sehingga wanita tersebut harus lebih memperhatikan pola makan yang sehat demi mengurangi resiko tersebut. Adapun jenis lain diabetes mellitus, ada beberapa penyebab lain yang berbeda dari ketiga jenis yang sudah tadi dijelaskan, termasuk sekresi insulin yang tidak memadai yang disebabkan oleh penyakit genetik tertentu, disebabkan secara tidak langsung oleh penyakit lainnya. Misalnya, pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas yang diakibatkan oleh obat atau bahan kimia lain. Nama saya Piki Muhammad Ramli. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang gejala diabetes. Nah, untuk secara umum, gejala diabetes tersebut diantaranya merasa sangat haus, mulut kering, buang air kecil yang sering, mudah lelah, penglihatan kabur, terus luka yang tak mengering dengan cepat, kulit gatal atau kering, serta infeksi dan jangkau. Ada penambahan karena di sini diabetes itu ada 2 tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk penambahan pada diabetes tipe 1 itu sering terkena pada anak-anak atau anak muda. Nah, penambahan tersebut diantaranya berat badan yang menurun secara drastis, terus mengobati mengompol tiba-tiba atau sering
buang air kecil. Nah, memiliki gejala seperti flu. Sedangkan penambahan pada diabetes gejala tipe 2 mengalami infeksi, terus komplikasi, terus ada masalah dalam jantung, serta kulit menghitam. Nah, itu merupakan diabetes tipe 2. Dan diabetes tipe 2 juga memiliki butuh waktu untuk mengetahui diabetes tipe 2 itu. Jadi agak lambat untuk mengetahui diabetes tipe 2. Jadi sering atau kebanyakan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu terkena diabetes tipe 2 karena lambatnya untuk mengetahui gejala-gejala tersebut. Hai, saya Munimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan diabetes mellitus. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengobatan diabetes mellitus, di sini saya juga ingin membahas tentang faktor resiko seseorang yang terkena diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor resikonya, yaitu karena keturunan atau genetik. Nah, diabetes itu biasanya dari keturunan keluarga yang memiliki riwayat penyakit diabetes, kemungkinan si anak itu juga akan terkena. Nah, selanjutnya yaitu faktor usia. Semakin usia semakin lanjut, maka resikonya semakin tinggi. Ketiga yaitu obesitas. Seorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, maka dia mempunyai resiko terkena penyakit diabetes. Yang keempat yaitu komplikasi dari penyakit lain. Yang kelima yaitu riwayat lahir. Bayi yang memiliki riwayat lahir kurang atau bayi yang memiliki riwayat BBLR atau berat badan lahir rendah, yaitu yang kurang dari 2,5 kg, maka si bayi tersebut memiliki risiko terkena penyakit diabetes. Kenapa? Karena bayi yang BBLR itu biasanya memiliki kerusakan pankreas, sehingga si pankreas tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dia tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Nah, maka dari itu bayi yang BBLR itu rentan beresiko memiliki penyakit diabetes. Selanjutnya itu kurangnya aktivitas, kurang olahraga. Ada juga yang karena pola hidup seperti sering merokok atau sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, yang terlalu banyak mengandung gula misalnya. Nah, setelah kita tahu tentang faktor-faktor resikonya, maka sekarang kita lanjutkan membahas tentang pengobatannya. Pengobatan diabetes itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu dengan farmakologi. Yang kedua yaitu non-farmakologi. Yang farmakologi yaitu dengan memberikan obat-obatan seperti terapi insulin, terus juga diberikan obat golongan sulfonilurea. Fungsinya yaitu untuk merangsang sekresi insulin di dalam pankreas. Nah, golongan ini contoh senyawanya yaitu glimepirid. Nah, glimepirid ini biasanya dikonsumsi sehari sekali, 1 hari sekali sebelum makan atau sesuai petunjuk dokter. Nah, yang kedua diberikan golongan biguanida. Contoh senyawa obatnya yaitu metformin. Nah, kalau metformin biasanya diminum 2-3 kali sehari sesudah makan atau sesuai petunjuk dokter. Nah, selanjutnya yaitu pengobatan non-farmakologi. Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, kurangi merokok, terus juga kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, terus juga mengkonsumsi makanan yang bergizi yang sehat seperti banyak makan sayur, makan buah. Selanjutnya juga diet sehat. Nah, bagi yang obesitas harus melakukan diet sehat, sering-sering olahraga, banyak bergerak. Nah, selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan diabetes. Nah,
Nah, pemeriksaan diabetes ini ada tiga. Yang pertama yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, pemeriksaan gula darah sewaktu ini yaitu pemeriksaan yang tidak menentu atau tidak yang bisa dilakukan kapan aja, itu tidak tergantung oleh waktu. Nah, yang kedua yaitu GDP atau glukosa gula darah puasa. Nah, yang GDP ini dilakukannya setelah si pasien berpuasa selama 8 sampai 10 jam. Nah, yang ketiga yaitu glukosa darah 2 jam postprandial. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan dihitung ketika si pasien setelah makan. Jadi dia tuh dihitung 2 jam setelah pasien makan. Nah, teman-teman, itulah video singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di rumah aja.